Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, di sini saya Arfian Dwi selaku mahasiswa semester 4 Prodi Kependidikan Islam akan mempresentasikan perihal perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam pada masa permulaan ialah masuk dan berkembang Islam di Indonesia melalui beberapa cara, yakni pertama perdagangan dan dua tasawuf. Perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, pedagang Islam datang dari Arab, Persia, dan India. Banyak teori perihal ini, oleh karena itu kita ambil saja ketiga teori tersebut. Lalu poin kedua adalah ikut andil dalam menyampaikan agama dan budaya Islam. Di sini pedagang tidak hanya berdagang, tapi juga ikut andil dalam berdakwah, mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah dilanjutkan dengan politik perluasan wilayah dan kerajaan. Para pedagang tidak hanya berdakwah kepada rakyat, tapi berdakwah kepada para raja dan para jajaran-jajaran yang ada di kerajaan. Lalu yang kedua adalah tasawuf, yakni hidup dalam kesederhanaan untuk menghayati kehidupan masyarakat. Lalu ahli tasawuf ikut membantu kehidupan masyarakat dan memberikan teladan akhlak dalam kehidupan. Di sini cara masuknya Islam dengan tasawuf, yakni dengan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bagaimana cara beragama yang baik. Faktor pendukung dan perkembangan Islam. Ada 4 faktor, yakni tidak adanya perbedaan golongan dalam masyarakat di ajaran Islam. Islam tidak membedakan mana rakyat yang kaya, yang miskin, maupun raja, maupun rakyat jelata, semuanya sama di mata Islam. Selanjutnya yang poin kedua adalah cocok dengan jiwa pedagang, yakni setiap orang bersaudara. Lalu yang ketiga adalah sifat ramah yang dimiliki bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat terkenal dengan sifat ramahnya, dan ini adalah faktor pendukung keberhasilan Islam di Indonesia. Lalu yang keempat adalah Islam datang dengan damai. Islam di Indonesia berbeda, bukan datang dengan perang, akan tetapi dengan cara yang lebih damai. Lalu pertumbuhan dan perkembangan Islam pada masa kerajaan. Penyebaran Islam di Indonesia erat kaitannya diperankan oleh kerajaan Islam. Berikut rinciannya. Kerajaan Islam di Sumatera, yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Itu sekitar 13 Masehi hingga 15 Masehi. Didirikan abad ke-13 Masehi oleh Raja Malik Ibrahim Maulana dan berjaya pada abad 15 Masehi. Pendidikan Islam menjadi perhatian tersendiri oleh Raja Kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang B adalah Kerajaan Perlak, sekitar 9 Masehi hingga 13 Masehi. Didirikan abad 9 Masehi oleh Sultan Alauddin, pedagang muslim dari Timur Tengah, Persia, India, datang untuk menyebarkan Islam. Sultan Mahdum Aluddin Muhammad Amin, Raja ke-6, seorang ulama. Ia mendirikan perguruan tinggi Islam dan di sana mempelajari kitab yang berbobot seperti kitab karya Imam Syafi'i. Lalu selanjutnya adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang letaknya di Aceh, yakni didirikan pada abad 15 Masehi oleh Sultan Mughayyad Shah Berjaya pada abad 17 Masehi. Akar Islam yang ada di Kerajaan Aceh adalah mereka mendirikan Balai Setia Lukama atau tempat berkumpulnya ulama, ahli pikir, cendekiawan, membahas dan mengembangkan soal permasalahan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua adalah Balai Jamaah Himpunan Ulama, studi kelompok yang berkumpulnya ulama dan sarjana untuk bertukar pikiran mengupas berbagai masalah dalam pendidikan. Dan ini adalah suatu upaya yang dilakukan Aceh Darussalam untuk bisa menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh merupakan pusat pendidikan, dan dari sinilah Islam menyebar ke seluruh Nusantara dari ujung pulau Sumatera, yakni Aceh Darussalam. Berlanjut kepada kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak, 15 Masehi. Didirikan abad ke-15 Masehi oleh Raden Fatah, Wali Songo, sebagai sentral dakwah yang ada di Pulau Jawa. Pusat Islamisasi yakni Masjid Demak, tempat berkumpulnya Wali Songo. Penyebaran dengan mendirikan masjid sebagai tempat sentral dan dipimpin oleh badal atau guru sebagai pengajar. Dan masjid ini adalah sesuatu yang penting untuk berdakwah, karena harus ada suatu markas, harus ada suatu pusat yang menjadi tempat berkumpulnya para pendakwah. Lalu yang B adalah Kerajaan Mataram, didirikan oleh abad dan saya belum menemukannya. Lalu didirikan pesantren. Akar dari Kerajaan Mataram ini adalah pendidikan Islam berjalan sesuai fitrah. Para warganya itu
mereka berkeinginan untuk menuntut ilmu agama dengan sendirinya. Lalu anak usia sekolah harus belajar di pengajian desa. Poin selanjutnya adalah belajar pengajian Al-Quran, huruf hijaiyah, dan pokok-pokok dasar yang dipelajari di dalamnya. Lalu cara belajar dengan cara menghafal. Selanjutnya adalah metode dakwah Islam ala Wali Songo. Tentu saja mereka memiliki metode dakwah untuk bisa menunjang keberhasilan dakwah. Pertama adalah pendekatan qudwah, yakni memberikan contoh yang baik. Lalu yang kedua adalah pendekatan substantif atau mengedepankan materi pokok dibanding hal-hal yang tidak penting lainnya. Lalu yang ketiga adalah tidak diskriminatif, pengajaran kepada semua kalangan, bangsawan maupun rakyat, semuanya diajarkan perihal Islam ini. Lalu yang keempat adalah mudah difahami dan aplikatif, bahasa yang mudah difahami dan perumpamaan yang realistis. Lalu yang kelima adalah pendekatan kasih sayang, dan ini adalah kunci dalam sebuah dakwah. Selanjutnya kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama adalah kerajaan Gorontalo, didirikan abad ke-16 Masehi oleh Sultan Abdullah Awwalul Islam. Dalam 2 tahun rakyatnya masuk ke Islam. Salah satu dai yakni Dato Ribandang dari Minangkabau selaku murid Sunan Giri. Lalu berkembangnya Islam dengan pesat, dibangunnya pesantren-pesantren. Kemudian dibangunlah madrasah-madrasah sekolah agama dengan adanya buku, bangku, dan meja papan tulis. Awal mula madrasah di sana adalah Muhammadiyah yang didirikan pada 1926. Lanjut. Selanjutnya adalah kerajaan Islam di Maluku, yakni Kerajaan Goa Ternate atau Kerajaan Ternate. Abad ke-15 Raja Ternate memeluk Islam. Pada masa gelombang pedagang muslim terus meningkat, raja memeluk Islam. Selanjutnya raja mempelajari Islam dari Madrasah Giri. Karena Ternate ini sebagai tempat dagang yang paling strategis, oleh karena itu banyak pedagang muslim ke sana. Selanjutnya kerajaan Islam di Kalimantan, Kerajaan Banjar. Berdiri karena Pangeran Samudra Sultan Suryanullah berhasil mempertahankan tahta, dibantu oleh Sultan Demak dengan syarat ia dan rakyatnya harus masuk Islam. Lalu masjid-masjid dibangun di hampir setiap desa. Pada abad 17 lahir ulama terkenal, Syekh Muhammad, dan dia mengarang sebuah kitab yang itu sebagai dasar bahwasanya Islam di Banjar itu berkembang dan tumbuh di sana. Selanjutnya Kerajaan Kutai. Islam di sana bermula dari 2 orang dai, Dato Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Raja Mahkota memeluk Islam melalui Tuan Tunggang Parangan pada 1575. Lalu dibangunlah masjid dan kegiatan pengajaran agama. Raja, pangeran, serta jajaran kerajaan lainnya itu mereka ikut dalam pengajian agama Islam. Selanjutnya, lalu apa saja sih lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pertama muncul di Indonesia? Tentu saja masjid adalah yang pertama, karena fungsi utamanya adalah tempat sholat 5 waktu dan sholat lainnya. Fungsi lainnya banyak, salah satunya tempat pendidikan dan maupun tempat lainnya. Lalu kedua adalah madrasah diniyah, pendidikan agama tingkat dasar dan menengah, menitik beratkan kepada mata pelajaran agama dan terfokus terhadap mempelajari ilmu agama. Lanjut. Selanjutnya adalah pesantren. Ada kiai yang dipandang memiliki karisma, maka datanglah santri-santri untuk bermukim di sana dan menuntut ilmu di sana. Di sana diajarkan kitab-kitab bahasa Arab dan cabang ilmu agama lainnya. Mulai menurun ketika 1949, eksistensi pesantren ini menurun karena banyak sekolah umum yang didirikan oleh negara, sehingga mereka beralih kepada minat sekolah umum. Selanjutnya historisnya pesantren ini berperan dalam mendakwahkan Islam, dalam menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Selanjutnya adalah surau dari Minangkabau, tempat umat Islam sholat, belajar, ngaji, dan tempat wirid. Tempat pertemuan pemuda untuk bermusyawarah, berkumpul, dan tempat musafir singgah. Dan kelima adalah Sekolah Tinggi Islam dipelopori oleh MIAI 8 Juli 1945. Didirikan karena kebutuhan masyarakat terhadap ulama intelektual. Lalu Sekolah Tinggi Islam pindah ke Yogyakarta pada 1948 dan berkiblat dalam Sekolah Tinggi Islam ini, kiblat mereka, kurikulum mereka adalah kepada Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Lalu berkembang dan melahirkan IAIN dan kemudian menjadi Universitas Islam Negeri yang selama ini kita kenal. Lalu metode-metode apa aja sih yang diajarkan dalam pendidikan Islam di Indonesia?
Tentu saja yang pertama adalah KBM di kelas. Belajar cenderung satu arah, interaktif. Pembahasan pun luas dengan banyak funun-funun atau cabang-cabang keilmuan. Oleh karena itu mereka dituntut untuk dapat menguasai semuanya. Tentu ini sangat berat dibanding dengan yang kedua adalah seminar, daurah, dan pelatihan. Belajar cenderung satu arah, interaktif. Akan tetapi pembahasan hanya dibatasi oleh satu bidang, bahkan diruncingkan kepada satu permasalahan dan memiliki target yang jelas, tepat, lalu dituntut untuk mungkin dalam hal itu. Selanjutnya, sarana-sarana pendidikan Islam di zaman modern era 5.0, yakni teknologi, artikel, e-book, dan e-converse. Ini adalah suatu sarana pendidikan yang ada di era modern ini. Oleh karena itu, kita harus pandai memanfaatkannya untuk dalam belajar agama Islam. Selanjutnya adalah hikmah yang kita bisa ambil dari hal ini adalah: pertama, berpolitik untuk mendakwahkan ilmu agama. Lalu, dakwah bukanlah sesuatu yang kaku, bisa cocok pada setiap zaman. Ketiga adalah cakupan dakwah adalah seluruh aktivitas kehidupan. Keempat, sistem tinggal untuk belajar atau berkhidmat adalah sistem terbaik menuntut ilmu agama. Lalu yang kelima adalah Allah selalu menghadirkan dai pada zamannya, dan pada zaman ada seorang dai-nya. Ada dai-nya. Lalu yang keenam adalah Allah akan selalu menjaga kemurnian agama ini dan selalu menjaga orang yang mendakwahkannya. Jazakumullah khairan. Sekian dari saya, Fian Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.